Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ini, masya Allah. Ini paling sering ya kita syuting di sini nih di taman belakang. Ya hari ini kalau untuk saya adalah hari yang luar biasa karena kedatangan seseorang. Beliau ini, masya Allah ya, salah satu tenaga medis di IGD, salah satu rumah sakit yang termasuk rumah sakit besar ya di Kota Malang ini. Mbak ini mewakili dari beberapa temannya yang sama-sama setiap harinya selalu bergelut dengan banyak pasien, termasuk pasien COVID ya, karena sekarang masih naik terus ya angkanya ya, naik terus angkanya, karena di IGD itu malah di IGD itu lebih terasa ketegangannya ya Mbak ya, karena orang yang datang itu belum jelas dia itu kondisinya gimana Mbak ceritanya Mbak? Jadi kalau di IGD itu belum tahu status dia datang itu positif atau enggak. Iya, statusnya belum tahu. Belum tahu. Kadang beberapa pasien kan menunjukkan gejala ke arah COVID. Tapi dia tahu-tahu dicek COVID itu reaktif. Itu jadinya panik. Kalau waktu tahu dia reaktif kan bingung mau masukkan ke isolasi itu pakai APD-nya gimana, terus nanti waktu itu ya biar cepat-cepat masuk itu gimana, soalnya udah kontak dengan pasien lain juga, kasihan pasien lain juga gitu. Dan yang kontak siapa aja itu harus jadinya ya itu yang bikin agak panik, sering panik gitu ya, yang membuat sering panik. Berarti lebih kalau bisa dibandingkan lebih rileks orang perawat atau tenaga medis yang sudah dalam posisi di ruang isolasi ya, karena ruang isolasi jelas sudah menerima pasien yang sudah jelas positif ya, jadi dia pasti sudah mempersiapkan APD-nya ya. Betul. Jadinya dia lebih ready gitu ya. Malahan yang di IGD ini karena dia belum jelas, sementara kita sudah berkecimpung ya dengan pasien, sudah dekat, sudah gimana, ternyata hasilnya positif, akhirnya pasti di situ muncul ketegangan ya, muncul rasa khawatir, rasa aduh tadi gimana, aku tadi sudah deket-deket sama pasien itu ternyata positif. Tapi tetap aja kan APD-nya itu kadang kita kalau menghadapi COVID itu kan harus pakai masker yang khusus. Kita pakainya masker kayak gini, itu kan lebih rentan, lebih tipis lah, maksudnya bisa kurang masuk, aman ya. Kurang aman. Sedangkan kan kalau pakai APD yang lengkap itu kan setelah dia terkonfirmasi. Dari awal belum tahu. Ya memang Mbak bukan orang pertama ya yang datang ke saya untuk melakukan konseling, dan nanti kalau memang dibutuhkan ada terapi khusus kalau memang dibutuhkan. Bukan orang pertama ya, banyak sekali yang datang ke saya, terutama sih yang paling mereka merasa kekhawatiran bahkan sampai ke panik gitu ya, stressingnya cukup tinggi. Banyak yang kesini, bahkan kebetulan adik, saudara, kerabat banyak banyak yang di tenaga medis juga, dan mereka mengeluhkan yang sama, sering banyak kekhawatiran, ketegangan, dan sampai ke panik gitu ya. Bisa paniknya di rumah sakit, di tempat kerjanya, bisa sampai pulang. Kalau bahkan pas berangkat itu bisa paniknya timbul pada saat mau berangkat kerja. Kalau ya itu lebih ke mau berangkat kerjanya sih, takutnya kalau kecolongan lagi kayak gitu. Berarti sering bolak-balik kecolongan ya? Sering banget. Yang pertama saya sebagai orang yang bukan berkecimpung langsung ya dengan para pasien COVID itu, pertama memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua jajaran tenaga medis yang sangat luar biasa. Penghargaan dan apresiasi, saya benar-benar salut
dan tidak semuanya bisa kuat ya menghadapi kondisi seperti ini. Betul. Dan apa namanya, ya kita memang perlu untuk saling menguatkan dan saling menjaga rasa ya, agar tetap untuk senantiasa positif gitu ya, walaupun memang tidak mudah gitu ya karena memang tenaga kesehatan yang selalu harus sigap ya di garda depan itu adalah menurut saya itu orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan dan orang-orang yang mulia dengan tulus mau apa namanya, bisa dibilang ya mereka tuh pejuang gitu ya pejuang. Kalau menurut saya melihatnya itu mereka tuh benar-benar pejuang yang harus selalu siap dalam kondisi apapun menerima pasien yang kadang-kadang datang itu ternyata sudah positif dan tidak tahu di awalnya ya, sudah benar-benar dekat, sudah benar-benar di ya segala macam gitu ya, kalau bahasa Jawanya apa tadi, diumek-umek ya. Sudah diumek-umek, kirain karena tidak memperlihatkan gejala ya, ternyata setelah dicek positif ya. Nah dari situ biasanya timbul ini ya, pasti ada timbul rasa-rasa yang negatif ya, rasa takut, rasa khawatir kan ya, rasa. Nah itu yang pertama, penghargaan. Terus yang kedua memang saya ingin berbagi ya, apa namanya, sebenarnya bagaimanapun kondisinya kalau dilihat dari sudut psikologis gitu ya, kalau dilihat dari sudut psikologis, kita ini untuk yang dalam kondisi selalu setiap harinya bergelut ya dengan rasa-rasa kepanikan dan sebagainya, itu memang merupakan sesuatu yang urgen dan harus segera untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana cara merilis ya, atau melepas rasa itu agar kita selalu dalam kondisi kejiwaan yang tenang dan stabil, agar kita juga bisa bekerja dengan baik ya, tidak mengganggu kinerja kita, karena pastinya jelas mengganggu kinerja ya kayak gitu. Itu jadi, kan ngeblank, jadi ngeblank ya, beberapa menit ngeblank, terus bingung mau ngapain. Jadinya pasien lain kan saudara butuh pertolongan tapi kita masih ngeblank, kayak nggak bisa mikir setelah tahu dia reaktif itu. dari pengalaman yang pernah Bunda lakukan sama beberapa pasien, dan juga menurut mereka itu cukup membantu ya. Ada beberapa langkah yang apa namanya harus dicoba, karena memang setiap orang itu beda-beda kondisinya ya, setiap orang itu pengalaman hidupnya, pemahamannya, sejarah hidup itu memang sangat berpengaruh terhadap kondisi sekarang. Orang-orang yang mempunyai sejarah hidup yang pernah terjadi misalnya goncangan psikologis dan sebagainya, itu memang biasanya cenderung rentan ya. Terus kemudian orang yang memang secara genetis punya bawaan untuk lebih mudah cemas, dan khawatir, itu juga secara genetis ada ya. Dan sebenarnya, nah ini yang harus diketahui dulu ya prinsipnya ya. Sebenarnya stres itu ada dua macam, yang positif dan yang negatif ya. Yang positif itu kita tuh butuh stres, karena dengan stres itu ternyata bisa menimbulkan banyak lompatan atau kreativitas yang positif, yang membuat akhirnya kita bisa berpikir yang lebih baik. Contohnya misalnya kayak Bunda dulu ya, pada saat suami ada fase harus selalu sering keluar kota, di mana Bunda punya anak 4 yang masih kecil-kecil semuanya. Pada saat kehujanan dan sebagainya, Bunda nggak mungkin kan bawa anak 4 gitu ya. Nah itu kan kondisinya stressing waktu itu, karena Bunda juga cenderung mempunyai genetis cenderung mudah stres gitu. Dan perempuan, nah kita kan sama-sama perempuan ya. Nah perempuan itu memang secara struktur otak dan secara kimiawi, secara hormonal itu memang pada akhirnya perempuan itu lebih mudah 2-3 kali lipat lebih mudah stres daripada laki-laki. Nah karena lebih mudah stres, itu harus kita sadari dulu bahwa kita tuh perempuan dan
punya kondisi seperti itu. Jadi harus disadari, harus lebih aware kepada diri kita, karena ketika kita sadar dan terima itu, tidak ada denial dalam diri kita, tidak ada penolakan. Aku tuh kenapa sih, harusnya kan aku kuat gitu, kenapa sih aku kayak gini, kan kadang-kadang kalau dinilai gitu ya. Nah, semakin kita begitu, semakin kita ada denial, semakin kuat justru stressing dimasuk ke dalam diri kita. Nah, pada saat Bunda kemarin dulu kondisi anak 4 kecil-kecil, akhirnya Bunda mau tidak mau belajar mobil, karena harus bawa anak 4 kecil-kecil itu kan kemana-mana dengan naik sepeda motor kan nggak cukup ya. Nah, itu yang disebut dengan stres yang positif. Jadi ada suatu tekanan menimbulkan sebuah action ya, menimbulkan sebuah action yang positif, dan itu baik. Ada satu lagi yang stres negatif ya. Stres negatif itu, nah ini yang harus kita waspadai, karena kalau kita biarkan nanti akan mendatangkan dampak-dampak yang negatif. Contohnya ya, kita lebih sering bersedih ketika mulai stres itu ya, lebih sering bersedih, lebih sering khawatir, lebih sering panik ya. Kemudian kita sering ngeblank ya, berpengaruh terhadap pola makan. Kadang-kadang kalau lagi pikirannya banyak, mulai malas makan, mulai makannya nggak karu-karuan. Betul ya. Berpengaruh terhadap pola tidur, kadang-kadang mulai sulit tidur. Betul. Nah, mulai sulit tidur. Kemudian di fase yang tertinggi, stressing yang tertinggi termasuk stres akut, itu masuknya ke dalam depresi nantinya. Nah, karena itu bisa berdampak buruk kalau ada pembiaran. Nah, itu yang harus kita segera kelola, kita segera tangani agar kita tetap bisa positif, tetap menjaga kondisi perasaan kita ya. Nah, karena sudah kita pahami bahwa ada stres positif dan negatif, dan ketika ada sudah mulai dampak, oh aku nih kayaknya yang negatif mulai ini ada nih, berarti harus ada kesadaran. Pertama aware dulu ya, pertama harus ada kesadaran dulu, oh berarti aku sudah mulai nih ada di posisi stres yang negatif, berarti harus ada pengelolaan. Nah, dari kesadaran itu timbul rasa dorongan untuk mulai mengelola. Nah, ketika sudah mulai masuk ke dalam ada dorongan untuk mengelola, karena kita kan bagaimanapun kondisinya harus jalan terus kan gitu ya, hidup ini harus tetap berjalan. Dan ternyata datangnya stres itu ternyata penyebabnya ya, ini menurut hasil riset ya, 10% itu memang dari masalah ya, dari masalah yang hadir, 50% itu dari genetis ya atau bawaan, dan ternyata yang 40% itu adalah ketika kita salah merespon. Jadi tergantung dari respon internal ya. Masalah itu kalau kita pikirkan di masalah itu tidak akan memberi jalan keluar, karena kita kalau fokus ke masalah, karena kan energi akan mengalir ke arah fokus dan atensi kita ya. Kita akan sia-sia kalau kita fokus ke masalah, karena tidak akan bisa memberikan jalan keluar kan. Kalau kita fokus yang 50% yang genetis itu tadi, namanya genetis, bawaan kan tidak bisa dirubah. Ya kan? Jadi satu-satunya jalan yang paling efektif untuk bisa merubah adalah respon internal kita. Jadi kita fokus ke arah respon internal, karena di situ ada harapan untuk bisa dirubah. Sesuatu yang tidak bisa dirubah, kita jangan fokus di situ, karena sia-sia, kita kan buang-buang waktu kan. Semakin kita buang waktu, semakin habis waktu kita untuk membuat sesuatu yang tidak akan bisa kita rubah. Nah, karena akhirnya kita harus fokus kepada sesuatu yang bisa kita rubah, yaitu respon internal. Nah, jadi titik kita ya dalam memulai melakukan pertolongan pertama kepada perasaan kita agar kita tetap bahagia. Kenapa sih kita harus bahagia? Kenapa sih kita harus tetap senang, bahagia, bersyukur? Karena ternyata dalam kondisi seperti itu, di dalam diri kita itu ada proses kimiawi, ada proses hormonal untuk munculnya hormon-hormon positif seperti endorfin, oksitoksin ya. Nah,
ketika kita dalam kondisi menjaga perasaan untuk tetap bersyukur dan melihat sisi baik ya dari setiap persoalan itu, dan terlihat dan mulai terlatih untuk terlihat sisi baiknya, banyak nanti latihannya, nanti udah sampaikan ya. Ini dulu. Kalau sudah mulai terlatih untuk melihat sisi baik, akhirnya hormon-hormon positif dari tubuh kita itu terproduksi dengan optimal, dengan baik. Nah, ketika hormon terproduksi dengan baik, muncullah rasa ketenangan. Nah, ketenangan itulah yang menjadi obat. Nah, sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan diri kita tuh sudah bisa mengobati diri kita sendiri. Hormon itu ya, namanya hormon endorfin itu ya, ketika dia bisa terproduksi dengan sempurna itu, dampak ketenangan pada diri seseorang itu 200 kali lipat lebih baik daripada morfin. Bayangkan. Nah, kenapa sih kita harus tenang? Karena pada saat tenang, kita akan sangat mudah untuk bisa berpikir jernih. Akhirnya, kenapa kita akhirnya menjadi blank? Karena pada saat blank itu karena pikiran kita penuh diisi dengan masalah. Kita salah fokus. Jadi sementara ternyata pada sampai saat ini, kenapa kita stres? Bukan bawaan, bukan besarnya masalah, bukan besarnya tekanan, tapi penyebabnya adalah cuma salah respon. Nah iya, cuma salah respon kita. Nah, jadi kalau sudah dipahami, sekarang tinggal kita pahami bagaimana agar kita tidak salah respon, agar kita melakukan respon yang benar pada saat menghadapi stressing gitu ya. Nah, respon yang ada beberapa pilihan respon yang setiap orang mungkin punya kecocokan sendiri-sendiri sesuai dengan sifat, watak, dan pengalamannya ya. Yang pertama, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita bingungkan, walau kita dalam keadaan blank sekalipun, kita tetap ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim sambil mengatur nafas. Jadi tarik nafas panjang dari hidung ya, tahan sebentar, buang sambil mengucapkan istighfar. Nah, di dalam mengucapkan istighfar itu kita tetap sebut nama Allah. Boleh dengan istighfar, boleh dengan zikir yang lain, misalnya sebutkan Allah gitu ya. Walaupun kita bingung, walaupun kita blank ya, kita tetap lakukan istighfar, karena istighfar itu akan menolong. Karena ketika saat kita melakukan istighfar, kita selalu libatkan Allah, maka Allah akan banyak mengintervensi kehidupan kita untuk memberikan ketenangan pada kita. Karena Allah ada di dzikrillah tatma'innul qulub. Tidak ada satu mekanisme apapun yang Allah siapkan untuk kita bisa menjadi tenang kecuali dengan berzikir. Nah, hanya satu, dengan berzikir. Nah, kita harus sebagai orang Islam kan kita harus yakini itu kan, harus yakini sesuatu yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Tidak ada caramu untuk bisa untuk menjadi tenang kecuali dengan berzikir. Mau blank mau apa, tetap zikir. Itu tuntunan Islamnya. Tuntunan dari segi sains bagaimanapun kondisinya, kita boleh lupa apapun, tapi kita ingat satu hal, kita untuk berusaha untuk selalu tersenyum. Jadi smile ya. Gimana maunya kita kan lagi tegang, aku mau senyum gimana gitu. Betul. Kan pasti tidak mudah kan untuk tersenyum pada saat kita dalam kondisi menerima ketegangan kan. Nah, tapi walaupun begitu, itu adalah riset yang sudah diakui kebenarannya. Kalau kita pada saat kita tersenyum dengan diangkat 3 cm satu kiri kanan yang sama dalam waktu 7 detik saja, pada saat itu terjadi kondisi pergerakan hormonal di dalam diri kita. Ada aktivitas kimiawi yang sekali lagi akan memproduksi hormon-hormon positif itu tadi. Nah, ketika kita tersenyum, hormonnya mulai bekerja, berangsur-angsur datang ketenangan dalam diri kita karena hormonnya memang bekerja. Jadi sebenarnya ilmu yang datang dari Islam dan ilmu yang datang dari
sains dan teknologi itu sebenarnya relevan banget. Nah, kita boleh yang mana aja dulu, yang boleh semuanya dicoba. Jadi kita akan tahu, oh aku lebih enak ini nih gitu, aku ternyata lebih nyaman yang ini nih gitu. Boleh senyum dulu, boleh mengatur nafas dulu ya. Nafas itu boleh diatur senyaman mungkin, setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang nafas tarik dari mulut keluar dari mulut, ada yang tarik dari hidung keluar dari hidung, ada yang tarik dari hidung keluar dari mulut. Tapi yang sudah diakui akan memberikan dampak menurunkan gelombang otak untuk menjadi lebih tenang dan lebih rileks itu adalah tarik dari hidung dan buang dari mulut. Nah, kalau dikombinasi dengan ketika dibuang, buang segala, membayangkan ketika menghembuskan nafas, kita bayangkan segala energi negatif yang ada dalam diri kita, pikiran negatif, perasaan negatif, rasa panik, takut dan sebagainya itu bersamaan dengan itu terus dibuang ya. Kita bayangkan, rasakan itu terbuang bersamaan dengan hembusan nafas sambil kita beristighfar, itu akan menurunkan gelombang otak dengan sendirinya, kemudian akan memberikan relaksasi kepada kita. Nah, pada saat kita rileks ya, mulai logikanya mulai datang kembali. Yang tadinya blank, kita mulai bisa berpikir sedikit-sedikit. Lama-lama pikiran jernih akhirnya hadir. Akhirnya kita bisa melakukan action, berbuat yang positif. Karena apa? Karena tubuh kita sudah kita selamatkan dulu perasaannya. Yang tadinya panik, yang tadinya tadi takut ya, kita bawa fokusnya. Karena kalau kita fokus di panik, takut dan sebagainya, energi kita habis ke situ. Jadi tidak ada sisa energi kita untuk memperbaiki, menyelamatkan perasaan kita untuk kepada yang positif. Karena energi kita habis di sini. Jadi apa? Jadi cepat. Jadi itu ya kuncinya ya. Kalau kita cancel, sebenarnya kayak gini aja. Kita nih pesan GoFood nih, ya. Pak, aku pesan bakso nih, gitu ya. Kita pesan bakso. Nah, pesan bakso kan. Abis gitu, tapi kok kayaknya pengen seblak aja deh, nggak mau bakso. Pak, nggak jadi deh. Kalau misalnya kita pesan bakso pasti datang bakso kan. Nah kalau kita cancel, Pak nggak jadi bakso, aku mau seblak aja Pak, gitu ya. Akhirnya datang seblak kan. Nah seperti itu juga pesan itu. Pesan kepada diri kita, kalau kita terus melanjutkan pikiran negatif kita yang terkirim dari pikiran kita kepada tubuh kita sendiri, nah itu yang akhirnya terjadi dalam diri kita. Tapi kalau kita cancel, kita langsung geser kepada yang positif, yang negatif nggak jadi kan, nggak jadi masuk kan ke dalam syaraf-syaraf kita, nggak jadi otak dan seluruh saraf dalam tubuh kita nggak jadi menerima yang negatif kan, jadi yang positif kan. Nah itu analoginya gitu aja deh, biar gampang gitu. Jadi kalau gitu segera sadari agar kita langsung segera cancel. Astagfirullahaladzim, aku kan nanti kalau gitu nanti sama saja merusak hidupku sendiri. Nggak deh, langsung ke positif gitu. Cancel ya, cancel. Jadi langkah-langkah itu memang harus benar-benar dilakukan dengan serius. Gimana sayang? Udah ada yang tanyakin lagi nggak? Udah sih kayaknya. Udah coba dulu ya, karena memang untuk ke langkah selanjutnya, yang pertolongan pertama ini harus dilakukan dulu. Jadi akan sekali lagi akan terasa manfaatnya memang kalau konsisten. Karena kalau konsisten kita akan tahu apakah pola kita yang lama sudah kita hancurkan, apakah kita sudah hidup di pola yang baru dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang konsisten itu tadi. Karena itu tidak menutup kemungkinan, dan ini sudah banyak ya buktinya ya, Bunda itu belum menerapi secara khusus dengan relaksasi tauhid terapi yang tadi Bunda sampaikan tadi, itu belum menerapi secara khusus, tapi dia sudah menjadi dokter untuk dirinya sendiri, sudah menerapi dirinya sendiri, sudah selesai, dia sudah bisa tenang. Sekali lagi kunci dari obat dari segala penyakit rohani dan jasmani, obat penyakit fisik dan non fisik, semuanya ada di dalam ketenangan. Jadi yang harus kita hadirkan yang paling penting adalah ketenangan. Di dalam tenang itu kita bisa menghadirkan pikiran yang jernih. Di dalam tenang itu hormon-hormon bekerja dengan baik. Di dalam ketenangan imunitas kita menjadi meningkat. Kita akhirnya menjadi semakin kuat, kokoh, tenang, hidup nyaman dan bahagia.
itu semuanya berawal dari ketenangan. Jadi satu hal yang harus kita upayakan untuk membahagiakan diri kita sendiri adalah dengan cara pertama memunculkan ketenangan. Itu adalah pertolongan pertamanya gitu ya. Jadi emang harus coba dulu. Insya Allah Bunda ikut mendoakan, dan insya Allah segala kebaikan yang dilakukan oleh para tenaga medis di depan itu di mata Allah kan apa tuh kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linas ya, sebaik-baik manusia itu adalah manusia bermanfaat. Dalam kondisi seperti ini orang-orang yang tenaga medis itu orang-orang yang sangat mulia, sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan keberadaannya. Jadi kita memang harus mengkondisikan diri kita untuk selalu menjadi manusia yang positif agar kita bisa mempositifkan pasien-pasien kita. Ketika tenaga medisnya positif, jadi kita juga bisa memberikan energi positif kepada para orang-orang yang sudah terkena COVID itu. Ibu tenang aja ya, ibu yang tenang. Kalau ibu tenang nanti ibu akan cepat sembuh. Karena kalau ibu panik nanti ibu sakitnya jadi lama. Ibu mau terus di rumah sakit terus gitu, mau lama. Nah seperti itu bahasa sederhananya agar bisa diterima sama orang yang awam gitu ya. Seperti itu, karena memang benar seperti itu. Kalau kita tenang, hormon-hormon positif, endorfin, oksitosin itu berproduksi dengan baik, orang jadi cepat sembuh. Kemudian orang dalam kondisi tenang dan positif, tubuhnya itu kan jadi basah. Kalau jadi tubuh jadi basah itu akan sulit terkena virus ya, terkena apapun yang buruk dari luar ya, virus, bakteri dan segala macam. Tapi kalau kita panik, kalau kita takut ya, parno dan sebagainya, itu teman-temannya itu semakin membuat tubuh ini menjadi asam. Semakin negatif semakin asam, semakin kayak dipanggil-panggil gitu penyakit itu. Ayo penyakit datang sama aku. Sama aja seperti itu gitu sayang. Gitu ya, mungkin cukup sekian sementara ya. Insya Allah kita sambung lagi di waktu yang akan datang. Nanti suatu saat insya Allah, pernah tuh ada adiknya Bunda kan memang di tenaga kesehatan juga ya, adik, sahabat, temen, kerabat itu ada banyak tuh yang di tenaga kesehatan. Wah kalau tahu gini, kalau tahu bisa menembus pikiran bawah sadar, kayaknya kita semuanya tenaga kesehatan direlaksasi tauhid masal aja deh sama Bunda ya gitu. Terus kalau itu lucu-lucuannya kayak gitu, kalau semua direlaksasi masal, terus siapa yang jagain pasien? Ya udah gitu ya sayangnya untuk hari ini, makasih ya. Insya Allah kita saling menguatkan ya, saling memberi kemanfaatan. Bersama kita bisa, bersama Allah kita pasti akan bisa melalui semua yang buruk, menjadi segala ujian ini menjadi sesuatu yang berkah, segala ujian ini menjadi sesuatu yang mendatangkan anugerah kepada kita semuanya. Mungkin gitu ya teman-teman untuk hari ini, sampai ketemu di video yang akan datang. Semoga bermanfaat dan memberi penguatan juga kepada teman-teman yang luar biasa di garda depan, di para tenaga kesehatan. Kalian luar biasa, kalian dunia akhiratnya sudah banyak itu tabungannya itu. Jadi kalau misalnya di dunia itu sudah banyak memberi kebaikan kepada banyak orang, di akhirat tabungannya banyak. Jadi kalau seandainya karena kalau soal kematian itu kan tidak harus dengan corona ya. Pokoknya ajalnya datang kan pasti mati gitu loh. Jadi di dunia hidupnya mulia, manfaat dan berharga untuk orang lain. Andaikan seandainya tenaga medis itu kemudian meninggal, dia meninggalnya pasti sebagai syuhada gitu ya, sebagai meninggal sebagai pahlawan gitu ya, seperti itu. Oke, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.